Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam yang mulia ini dengan berkat limpahan taufik hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua kita bersama-sama dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dapat berhadir bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala dalam peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah, dan haul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang ke-13, sekaligus menyeratus wafatnya guru mulia Abuya Ki Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Yang kedua, salawat serta salam semoga kiranya selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Izinkan kami membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pembacaan riwayat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelima pembacaan wasiat-wasiat Abah Guru Sekumpul dan pembacaan riwayat hidup Abuya Ki Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, yang keenam tahlil dilanjutkan doa, yang ketujuh istirahat sekaligus penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk mengambil berkahnya, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang untuk ini akan dikumandangkan oleh Al-Ustaz Muhammad Al-Amin. Kepada beliau waktu tempat dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa insyaallah minasyahidin wa syakirin. Mudah-mudahan beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya bersama-sama mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masuki acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan.
Untuk sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Rusmani Dasani LC. Untuk ini waktu tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita semua, nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat walafiat dan banyak punya kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita gunakan kesehatan, keafiatan dan waktu kita yang lowong yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiri majelis mulia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya orang yang sangat kita muliakan di Banua kita yang mana haul beliau telah sampai, haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 rahimahullahu taala, dan juga mengambil kesempatan tepat malam hari ini jatuh 100 hari tepat wafat guru tercinta Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bersyukur kepada Allah pada kesempatan majelis yang mulia ini, Al-Faqir yang diamanahkan untuk menjadi ketua panitia penyelenggara majelis mulia ini tentunya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua. Yang pertama tentunya ucapan terima kasih ditujukan tentunya kepada pemerintah daerah, bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Barito Utara. Dukungan acara ini penuh dari izin, berikut juga secara finansial beliau juga ikut membantu dalam kegiatan majelis mulia yang kita laksanakan pada malam hari ini. Berikut juga tidak kalah pentingnya ucapan terima kasih yang ulun sampaikan kepada pihak Masjid Jami Abdul Rahim Muara Teweh, Ketua Yayasan yang kita muliakan Bapak Haji Hajran Nor, yang juga ikut dalam kepanitiaan, bahkan beliau menjadi penasehat pada susunan personalia panitia pelaksanaan kita pada malam hari ini. Berikut ucapan terima kasih juga kepada aparat pemerintah yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, mulai daripada pihak kepolisian, juga ada Satpol PP dan seterusnya yang mengawal acara kita ini. Walaupun beliau tidak nampak hadir di majelis di depan ini, tetapi mereka berjaga-jaga di luar sana yang tentunya tidak kalah pahalanya dengan yang kita berada dalam ruang masjid ini, insyaallah. Yang berikut ucapan terima kasih juga kepada para donatur yang tentunya sepanjang tahun sampai Rajab ketemu Rajab lagi, yang alhamdulillah dana tidak terlalu letih kami mengumpulkan sebelum lagi acara ini dimulai. Rapat pun dibentuk panitia, angka-angka untuk pelaksanaan ini alhamdulillah sudah boleh dikatakan hampir dari cukup, jadi sifatnya menyicil menabung. Majelis taklim habis maghrib sama ada yang di Masjid Jami digabung dengan majelis yang ada di Langgar Darul Khair, sepanjang tahun dikumpulkan, jadi uang yang terkumpul tidak terlampau letih lagi untuk mencari. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang berikutnya ucapan terima kasih atas kehadiran jemaah, utamanya tokoh agama, tuan-tuan guru. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah, Bapak Tuan Guru Haji Abdul Latif, Bapak Ustadz Usyairi yang bisa berhadir, mungkin ada di bagian belakang yang sengaja tidak tampil ke depan. Pihak pemerintah yang ulun hormati pada juga kesempatan ini, Bapak Kepala-Kepala Dinas termasuk Kepala Kementerian Agama, KUA Kecamatan TW Tengah juga hadir, dan tentunya
sebenarnya tidak tampil ke depan, hadir mereka insya Allah catatan amal kebajikan tetap sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Yang berikut ucapan terima kasih juga kepada tokoh masyarakat yang selama 4 pekan ini kami mempersiapkan acara malam hari ini. Dukungan mereka sangat berarti bagi kami. Berikut juga warga utamanya seputar Masjid Jami Abdurrahim ini kurang lebih 11 hari minta maaf, minta halal, minta ridho banyak-banyak karena setiap pagi sampai hampir zuhur mungkin agak bising karena kulau-kulau lah. Apa itu kulau-kulau? Maksudnya alau-alau lah bagi jemaah yang ingin menyumbang sambil lewat sambil beramal dermanya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, ulun kada menyangka dengan kondisi kita yang sangat terbatas, apalagi dengan keadaan pandemi seperti ini, ternyata tidak kalah semangat daripada penyumbang dermawan sekalian. Walaupun sambil belanja ke pasar Ipo, tetapi sambil di motor tidak turun dari motornya, melemparkan uang mereka, Masya Allah, tabarakallah, mastur. Tidak ingin disebut nama mereka, tetapi sumbangan mereka benar-benar berarti dalam pelaksanaan majelis mulia pada kesempatan malam hari ini. Yang berikut ucapan terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang selama 4 pekan ini bertukus lumus, capek-capek luar biasa lah. Bahkan ketua panitianya sempat pamit 3 hari karena acara Menyaratus di Banjarbaru pun ulun mesti menghadiri juga ke sana. Baru saja tengah malam tadi jam 1:30 malam ulun sampai di sini lalu melaksanakan acara kita pada malam hari. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi itu yang ulun sampaikan. Yang pertama, ucapan banyak terima kasih. Nanti pada kesempatannya ulun mintakan juga kepada Bapak Bupati yang kita hormati untuk memberikan penyampaian prakata ataupun sambutan dalam majelis yang mulia ini. Insya Allah mudah-mudahan beliau berkenan. Yang terakhir tentunya sebagaimana maklum manusia biasa, walaupun sudah disusun rapi sedemikian rupa, pasti ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan ini dari awal lagi 4 pekan bahkan sampai sore tadi malam ini berlangsung. Kalaulah mulai dari awal lah penyambutan, hidangan ataupun tempat duduk yang tak selesa dan seterusnya, ataupun nanti sampai majelis berakhir, kalau ada kekurangan di sana sini mohon dimaafkan. Inilah kemampuan yang bisa kami persembahkan di hadapan pian-pian beratan. Jadi minta halal, minta ridho, minta maaf kepada semua yang hadir. Itu 2 macam yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan acara ini tetap berkesinambungan. Mahabbah kita dengan baginda Nabi, dengan peringatan Isra wal Mi'raj, mahabbah kita dengan guru-guru kita, utamanya orang yang paling banyak berjasa di Banua Kalimantan, yaitu Abah Guru Sekumpul rahimahullah rahmatan wasi'ah. Berikut juga kenapa disampaikan ada Menyaratus, Abu ya guru tercinta Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam, karena semua maklum Bapak Tuan Guru Kiai Ahmad Fahmi Zamzam pun banyak berjasa juga di Barito Utara ini. Setidaknya pesantren Yasin yang ada di Nongo beliau yang mendirikan. Ulun ini sebagai naib aja hitungannya lah, atau penjaga gawang. Kalau beliau tidak ada, ulunnya jaga gawang. Kalau Sidin Bubulik ada, Sidin semuanya yang handle lah, itulah. Jadi ulun ini sebagai pemain cadangan aja hitungannya. Cuma beliau wah ini kadada paksa pemain cadangan menjadi pemain utama ya kalau. Nah itu. Nah jadi itulah kepada yang kedua, sebagaimana maklumat beliau 2 periode atau 10 tahun menjabat menjadi ketua Majelis Ulama Barito Utara. Jadi 2 periode ataupun 10 tahun lah menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara. Nah jadi atas dasar itu tidak ada salahnya kita pun ikut sematkan acara ini, yakni sempena wafat beliau, genap malam hari ini 100 hari wafat beliau. Walaupun beliau meninggal pada bulan Maulid ataupun Rabiul Awal, tapi bulan Rajab ini jatuh 100 hari wafat beliau. Nanti pada akhirnya mahaulnya jatuh malah di bulan Maulid insya Allah. Jadi itu yang lu sampaikan. Minta halal, minta ridho, minta maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bupati Barito Utara, yakni Bapak Haji Nadalsah
Kepada beliau waktu tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta Ketua KUA, yang saya hormati Ketua Panitia Ustadz Rusmadi berserta seluruh panitia penyelenggara yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh perangkat daerah atau ASN atau PNS yang hadir pada acara malam hari ini, seluruh para ustadz yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah Masjid Jami yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya serta izinnya jugalah pula kita dapat berhadir pada malam hari ini di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, serta pada peringatan haul ke-17 Abah Gurus Kumpul serta 100 hari guru kita yang mulia Abu Ya Kai Ahmad Fahmi Jamjam Al-Banjari. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, dan insya Allah termasuk kita yang hadir pada malam hari ini hingga akhir zaman. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hampir 2 tahun sudah kami tidak mengikuti acara yang seperti ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa menghadiri acara pada malam hari ini. Karena apa? Hampir 2 tahun juga kita kena wabah COVID-19. Kami sebagai pemerintah Kabupaten Barito Utara pada waktu tinggi-tingginya COVID-19 dan pada Ustadz Rusmadi pun kami selalu berpesan supaya kalau ada acara kita harus mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Dan kami pun dianjurkan, disarankan juga pada acara-acara seperti ini selalu memperingatkan para jamaah untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Dan kami juga selalu diminta oleh pemerintah pusat menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum bervaksin agar segera bervaksin untuk mendaftarkan diri ke puskesmas-puskesmas terdekat. Karena vaksin adalah salah satu alat untuk protek dari wabah virus 19 ini. Pemerintah mengadakan vaksin ini tidak lain dan tidak bukan, tidak seperti apa yang ada di dalam berita hoax. Pemerintah ingin masyarakatnya, seluruh bangsa Indonesia ini ada kekebalan tubuhnya, ada kekebalan pada wabah COVID-19 ini. Dan
pemerintah menginginkan seluruh masyarakatnya sehat, dan juga kalau ada berita hoax menyatakan bahwa vaksin ini haram, ini sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa menyatakan vaksin ini sah-sah saja untuk digunakan atau disuntik kepada kita yang beragama Muslim. Nah, oleh sebab itu, walaupun pada acara Maulid Nabi haul almarhum Abah kita Gurus Kumpul dan 100 hari Kiai Haji Fahmi Jamjam yang dilaksanakan pada hari ini, kami mohon maaf menyampaikan protokol kesehatan ini, karena ini memang dianjurkan oleh pemerintah dan kami sebagai kepala daerah memang harus menyampaikannya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dan kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Barito Utara mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menginisiasi kegiatan pada malam hari ini. Kenapa? Kita memang sebagai umat muslim memang diwajibkan untuk memperingati orang-orang yang kita banggakan, orang-orang yang kita sayangi. Seperti kami pun hampir 2 tahun ini tidak melaksanakan haul almarhum orang tua kami, yang seperti biasanya kami melakukannya 2 kali dalam 1 tahun. Akan tetapi karena memang keadaannya kita harus mentaati peraturan dari pemerintah pusat, kami pun tidak mengadakan itu. Akan tetapi kami selalu minta doa kepada seluruh jemaah-jemaah masjid yang ada di Kabupaten Barito Utara, kalaupun sudah sampai haul almarhum ayah kami dan ibu kami. Dan kami pun mengucapkan terima kasih atas doa kepada kedua orang tua kami yang telah mendahului kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, semoga saja pada kegiatan pada malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua yang hadir, khususnya dan umumnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Utara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia dan kepada Bapak Bupati Barito Utara menyampaikan sambutan-sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu pembacaan riwayat Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang untuk ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman daripada Pondok Pesantren Yasin. Kepada beliau waktu dapat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Periwayatan perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril alaihi salam dan baginda dibedah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait taj'an baina rajulin id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u Zamzam fastalqahu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril ila akhirih. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hijir Ismail di sisi Baitullah, baginda sedang berbaring ditemani 2 orang lelaki, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam serta seorang lagi malaikat Israfil alaihi salam. Setelah itu mereka membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke telaga Zamzam. Mereka membaringkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril bertindak sebagai pengendali utama dalam melaksanakan satu tugas besar kepada baginda Nabi pada malam tersebut.
Kemudian didatangkan dengan satu talam daripada emas yang penuh berisikan hikmah dan iman. Lalu dimasukkan hikmah dan iman itu di dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dipenuhi dada Nabi dengan pekerti, pengasih, ilmu, yakin dan Islam. Kemudian ditutup kembali dadanya yang dibalah itu sambil diberikan tanda dengan stempel khatamun nubuwah di belakang jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara dua berikatnya. Summa utiya bil buraq musrajan mujaman wa huwa dabbatun abyadun tawilun fawqa al himar wa dunal baghal yadau hafirahu inda muntaha tarfihi muttaribal udhunain idza ata ala jabalin irtafa'at rijlahu wa idza habata irtafa'at yadahu ila akhirih. Kemudian dibawa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor buraq yang disiapkan dengan pelana dan tali kendali di kepalanya. Burak adalah seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan kecil sedikit dari bagal. Ia mampu meletakkan kaki depannya sejauh yang dapat dilihat oleh matanya. Senantiasa bergerak-gerak dua telinganya. Dua kaki belakangnya akan memanjang kalau ia mendaki gunung. Dua kaki depannya pula akan memanjang apabila turun dari gunung. Ia mempunyai dua sayap di kedua pahanya yang dapat menguatkan pergerakan kedua kakinya. Dengan sayap tersebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sukar untuk mengendarai burak yang berjalan ke sana kemari menunjukkan kehebatan di hadapan Nabi dan Jibril. Lalu Jibril memegang kepala burak dengan tangannya seraya berkata, "Wahai burak, tidaklah engkau malu mempergerakkan kehebatanmu itu? Tahukah kamu bahwa demi Allah tidak ada seorang makhluk pun yang menunggangmu yang lebih hebat dan lebih mulia di sisi Allah daripadanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Burak pun diam setelah ditegur begitu sampai mengalir peluh di badannya lantaran merasa malu dengan sikap yang kurang sopan itu. Setelah burak tenang, maka dapatlah dengan mudah baginda Nabi menaikinya, dan burak ini juga menjadi kendaraan para nabi sebuluman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah malaikat Jibril membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan burak itu. Jibril alaihi salam berada di sebelah kanan Nabi, Mikail berada di sebelah kiri Nabi. Dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa yang mengawasi bahagian tempat pijak Nabi itu adalah malaikat Jibril, sedang yang mengontrol tali kendali burak itu malaikat Mikail. Fasaru hatta balagu ardan dhata nakhlin faqala lahu Jibrilu inzil fasalli hahuna fafa'ala summa rakiba faqala lahu Jibril atadri aina sallaita faqala la qala sallaita bi Taibah wa ilaihi al-muhajarah ila akhirih. Maka mereka pun berangkat menuju tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singgahlah mereka sampai di suatu tempat yang banyak tanam pohon kurma. Jibril memerintahkan Nabi turun di situ. Jibril berkata, "Turunlah engkau dan sembahyanglah di sini." Nabi mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Kemudian menaiki semula burak. Jibril pun bertanya kepada Nabi, "Tahukah di mana engkau sembahyang tadi?" Nabi berkata, "Saya tidak tahu." Jibril berkata, "Kamu telah sembahyang di kota Taibah atau Madinah, dan di sana nanti akan menjadi tempat hijrahmu dan tanah pekuburanmu." Maka berangkatlah burak dengan pantas sekali sejauh mata-matanya dapat melihat. Maka di tempat itulah kaki depannya berlabuh sehingga mereka sampai di suatu tempat. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, "Turunlah engkau di sini pula dan kerjakanlah sembahyang." Maka Nabi pun melakukan perintah Jibril kemudian menaiki semula burak.
Jibril berkata kepada Nabi, tahukah di mana engkau bersembahyang tadi? Nabi menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Madian, berdekatan dengan sebatang pohon yang pernah berteduh oleh Nabi Musa alaihissalam di bawahnya ketika dia lagi meninggalkan negeri Mesir. Maka berangkatlah Burak dengan laju sekali membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi, turunlah pula di sini dan lakukanlah sembahyang. Maka Nabi pun melaksanakan dengan sempurna dan kendali mengandali Burak. Jibril bertanya kepada Nabi, tahukah engkau di tempat manakah engkau sembahyang tadi? Nabi menjawab, saya tidak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, tadi engkau sembahyang di Gunung Tursina, dan di sanalah Allah telah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sampailah baginda Nabi suatu bumi, di sana kelihatan istana-istana megah panggung kota Syam. Jibril memerintahkan kepada Nabi seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Nabi melaksanakan perintah Jibril. Kemudian Nabi menaiki Burak, maka bergerak pantaslah Burak meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di manakah tadi engkau sembahyang? Nabi berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di situ tempat kelahiran Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. وسار حتى أتى مدينة بيت المقدس ودخل من بابها اليماني ثم نزل عن البراق وربطه بباب المسجد بالخلقة التي كانت تربطه بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى آخره. Dan telah berjalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampailah baginda di kota Baitul Maqdis, dan baginda masuk dalam kota itu melalui pintu gerbang arah sebelah negeri Yaman. Setelah sampai, baginda pun turun dari Burak lalu mengikat Burak tersebut pada pintu Masjidil Aqsa, pada tempat khas yang pernah digunakan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan dalam satu riwayat menyebutkan bahwa sesungguhnya malaikat Jibril membawa sebiji batu besar, lalu Jibril melubangi batu tersebut dengan tangannya dan mengikat Burak pada lubang tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, mengikuti pintu sebelah timur, arah terbitnya matahari dan timbulnya bulan. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril menunaikan sembahyang, masing-masing melakukan 2 rakaat. Tidak beberapa lama setelah itu, maka berkumpullah orang ramai bersama mereka. Baginda Nabi mengenali yang hadir itu adalah para nabi terdahulu. Mereka melaksanakan sembahyang, ada yang sedang berdiri, sedang ruku dan sedang sujud. Kemudian mengumandangkan oleh muazzin dan diiqamatkan pula setelahnya untuk sembahyang. Maka para nabi semua berdiri beberapa saf sambil menunggu seorang yang akan mengimamkan sembahyang. Lalu Jibril memegang tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maju ke hadapan menjadi imam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bersama mereka 2 rakaat. Mi'raj pertama, naik ke langit pertama. Summa utiya bil mi'raj allati ta'ruju alaihi arwahun bani Adam falam taral khalaiqu ahsanu minhu ila akhirih. Kemudian dibawakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah tangga mi'raj seumpama tangga lift, yang melalui tangga itu roh anak-anak Adam dibawa naik ke langit. Tidak ada satu makhluk pun seindah dan sehebat mi'raj itu. Pada mi'raj itu terdapat anak tangga yang diperbuat dari perak dan anak tangga yang diperbuat dari emas. Tangga mi'raj itu dibawa turun ke bumi pada malam itu dari surga Firdaus, diletakkan pada batu besar. Tangga mi'raj itu dihiasi dengan butir mutiara cantik.
Di sebelah kiri dan kanan Mi'raj itu ada para malaikat yang mengawal. Maka mulailah baginda Nabi dan malaikat Jibril menaiki tangga Mi'raj yang bergerak membawa keduanya, sehinggalah baginda Nabi dan Jibril sampai di hadapan salah satu pintu langit yang pertama. Pintu langit itu disebut Babu Hafazah, pintu gerbang kawalan. Malaikat Ismail ditegaskan mengawal pintu tersebut. Dia adalah malaikat pengawal langit dunia, langit yang paling dekat dengan dunia. Ia mengawal di ruang udara, tidak pernah dia naik ke langit dan juga tidak pernah dia turun ke bumi, melainkan sekali saja, yaitu pada hari wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berada bersama dengan malaikat Ismail ini 70.000 malaikat, dan bersama dengan tiap-tiap malaikat itu pula 70.000 bala tentara yang terdiri dari kalangan malaikat dan malaikat yang lainnya. Setelah baginda Nabi dan Jibril berada di langit pertama, lalu mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah bapa bagi sekalian manusia. Keadaannya seperti bentuknya pada hari Allah menjadikannya. Kepada Nabi Adam diperlihatkan roh-roh para nabi dan zuriat yang beriman. Nabi Adam berkata, roh yang baik dan jiwa yang baik, tempatkanlah mereka dalam surga Illiyin. Kemudian diperlihatkan kepada Nabi Adam roh-roh zuriat yang kafir. Maka Nabi Adam berkata, roh yang jahat dan jiwa yang jahat, tempatkanlah mereka di dalam neraka Sijjin. Naik lagi ke langit kedua. Summa sa'ida ila samai tsaniyah fastabtaha Jibril faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila aw qad ursila ilaihi qala na'am qila marhaban bihi wa ahlan hayyahu Allah min akhin wa min kharifah fa ni'mal akhu wa ni'mal kharifah wa ni'mal maji'u jaa fa futiha lahumma ila akhirih. Kemudian baginda Nabi naik pula ke langit yang kedua. Lalu Jibril meminta izin kepada malaikat yang menjaganya. Jibril ditanya, siapakah yang meminta izin ini? Ia berkata, saya Jibril. Ditanya lagi, siapakah yang bersamamu itu? Jibril berkata, bersama saya adalah Muhammad, pesuruh Allah di bumi. Ditanya lagi, adakah ia diperintah datang ke sini? Jibril berkata, benar, ia diperintahkan menghadap Allah. Lalu disambutlah dengan ungkapan, selamat datang ke langit kedua, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan sebagai pemimpin, sebaik-baik saudara dan pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Maka gerbang langit kedua terbuka untuk Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melapisi langit kedua, mereka bertemu dengan dua anak saudara lelaki dari saudara perempuan, yaitulah Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria, ibu Nabi Yahya, kakak kepada Siti Maryam. Nabi Isa dan Nabi Yahya kedua mereka sebaya dan hampir serupa. Pakaian dan rambut mereka seakan-akan serupa. Mereka berdua duduk berkumpul dengan pengikut masing-masing. Nabi Isa memiliki tubuh badan yang sederhana, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lurus, badannya kelihatan segar, seolah-olah baru keluar dari bilik mandi, yaitu bilik pemandian air panas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan faras Nabi Isa serupa dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Baginda Nabi memberi salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Lalu mereka berdua menjawab salam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyambut dengan ungkapan, selamat datang duhai saudara kami yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Lalu mereka mendoakan kebaikan kepada Nabi. Kemudian baginda Nabi naik pula ke langit ketiga. Jibril meminta izin untuk masuk. Lalu ditanya, siapakah yang mau masuk ini? Jibril berkata, saya Jibril. Lalu ditanya, siapakah yang bersama denganmu? Jibril berkata, Nabi Muhammad bersamaku. Ditanya lagi, adakah diutus untuk dia datang ke sini? Jibril berkata,
ya diutus untuk ia datang, lalu disambut dengan meriah, selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai seorang saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Maka terbukalah pintu langit menyambut kedatangan Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda Nabi meneruskan perjalanan, naik pula ke langit yang keempat. Jibril memohon izin untuk memasuki. Ditanya oleh yang penjaga pintu langit keempat, siapakah yang memohon kebenaran masuk ini? Jibril berkata, saya adalah Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Nabi Muhammad bersamaku. Disoal lagi, adakah dia diutus kemari? Jibril berkata, benar, dia diutus menghadap Allah. Lalu disambutlah dengan ungkapan, selamat datang, semoga selalu dalam pemeliharaan Allah sebagai saudara dan pemimpin. Kemudian berangkat lagi Nabi dan Jibril baginda Nabi ke jenjang langit yang kelima. Jibril memohon untuk masuk langit tersebut. Ditanya Jibril, siapakah yang datang ini? Ia menjawab, saya Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril berkata, Muhammad. Ditanya lagi, adakah baginda diutus kemari? Jibril berkata, ya benar. Lalu disambut meriah dengan ucapan selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakan pintu langit kelima kepada Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Jibril dan Nabi, lalu bertemu Nabi Harun alaihi salam. Sebahagian jenggotnya putih dan sebahagiannya hitam. Jenggotnya hampir sampai ke pusat lantaran panjangnya. Beliau dikelilingi oleh kaumnya dari bangsa Bani Israel yang sedang mendengar kisah yang disampaikan oleh Nabi Harun. Baginda Nabi memberi salam kepadanya. Nabi Harun menjawab salam baginda Nabi. Kemudian Nabi Harun alaihissalam berkata, selamat datang saudara yang saleh dan Nabi yang saleh, dan semoga mendapat kebaikan. Maka baginda Nabi berkata, siapakah orang ini wahai Jibril? Jibril berkata, lelaki yang dicintai umatnya ini adalah Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Langit keenam. Kemudian baginda Nabi dan Jibril alaihissalam naik pula ke langit ke-6. Jibril memohon izin untuk masuk. Ditanya, siapakah yang datang ini? Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Ditanya lagi seterusnya, dan siapakah yang bersamamu itu? Jibril menjawab, bersama saya adalah Muhammad. Lalu disoal lagi, adakah dia telah diutus ke sini? Jibril berkata, ya. Lalu disambut baginda Nabi dengan ungkapan selamat datang, semoga dimuliakan Allah sebagai saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan khalifah dan sebaik-baik orang yang datang. Maka dibukakanlah pintu ke-6 kepada Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seorang nabi. Sebilangan nabi bersama mereka itu sekumpulan kecil manusia, dan bertemu dengan seorang nabi dan beberapa orang nabi yang mereka disertai oleh sekumpulan besar pengikut mereka. Dan baginda bertemu dengan seorang nabi dan beberapa orang nabi yang tidak ada seorang pun pengikut bersama mereka. Kemudian baginda Nabi melalui satu penghimpunan manusia yang ramai yang memenuhi suatu penjuru. Maka berkata baginda, gerangan siapakah kumpulan manusia yang ramai ini? Dijawab kepada Nabi baginda Nabi, itu adalah kumpulan Nabi Musa bersama kaumnya. Tetapi angkatlah kepalamu. Lalu baginda melihat sekumpulan manusia yang amat ramai memenuhi setiap ruangan dan setiap penjuru. Maka diberitahu kepada baginda, mereka semua itu adalah umatmu. Selain mereka ini pula ada 70.000 yang bakal masuk ke dalam surga tanpa hisab. Lalu mereka langsung masuk ke surga tanpa perlu disoal dan disiat. Semoga kita tergolong dalam golongan ini yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin.
Kemudian naik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril ke langit ketujuh. Maka Jibril memohon agar dibukakan pintu. Jibril ditanya, "Siapakah yang meminta ini?" Jibril berkata, "Saya Jibril." Ditanya lagi, "Siapakah bersamamu?" Jibril berkata, "Bersama saya adalah Muhammad, nabi akhir zaman di dunia sana." Ditanya lagi, "Adakah ia diperintahkan naik ke sini?" Jibril berkata, "Benar." Lalu bergemalah suara para malaikat menyambut kedatangan Jibril dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Selamat datang, semoga dimuliakan oleh Allah seorang saudara dan pemimpin, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik orang yang datang." Dan dibukakanlah gerbang langit kepada Jibril dan Nabi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa rufi'a ila sidratil muntaha wa ilaihi yantahi ma ya'ruju minal ardi fayuqbadu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqu fayuqbadu minha ila akhirih. Kemudian baginda Nabi dinaikkan ke sidratil muntaha, dan di tempat inilah disimpan segala maklumat perbuatan makhluk manusia yang dikirim dari bumi, dan disinilah juga tempat simpanan maklumat tentang takdir ilahi yang diterima dari atas, maka kedua-duanya disimpan di situ. Kemudian baginda Nabi dimi'rajkan pula ke mustawa alam yang paling tinggi lagi mulia. Di sana baginda mendengar bunyi goresan pena-pena yang mencatat segala takdir ilahi yang ditentukan kepada makhluknya, dan baginda melihat seorang lelaki yang tertutupi awan yang samar-samar kelihatan yang berada di bawah cahaya arsy. Lalu baginda bertanya, "Adakah lelaki itu salah seorang daripada malaikat?" Lalu diberitahu, "Dia bukan seorang malaikat." Baginda bertanya lagi, "Adakah lelaki itu seorang nabi?" Lalu diberitahu, "Dia bukan seorang nabi." Baginda bertanya pula, "Lalu siapakah dia sebenarnya?" Maka diberitahu, "Dia adalah seorang lelaki yang sewaktu di dunia dahulu selalu lidahnya basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala, hatinya senantiasa rindu untuk ke masjid menunaikan perintah Allah, dan dia juga tidak menjadi sebab ibu bapaknya dicela dan dihina." Summa utiya ala ashabihi qubail subhi bi Makkah ila akhirih. Kemudian sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya sebelum waktu subuh di kota Mekah. Maka tatkala menjelang subuh, baginda memikirkan pasti orang ramai akan mendustakan peristiwa yang baru berlaku ini. Baginda duduk sambil berduka cita. Pada waktu itu lalulah Abu Jahal, musuh Allah, di hadapan baginda Nabi. Dia mendekati lalu duduk bersama baginda Nabi. Abu Jahal berkata kepada baginda Nabi dengan nada mengejek dan menyindir-nyindir, "Adakah ada suatu berita yang terpendam karena engkau kelihatan termenung begini?" Baginda berkata, "Ya, tadi malam aku telah diisrakan." Abu Jahal bertanya, "Kemana kamu dibawa pergi?" Baginda menjawab, "Aku dibawa ke kota Baitul Maqdis." Abu Jahal berkata pula, "Kemudian di pagi ini kamu sudah pulang dan berada bersama kami di Mekah." Baginda menjawab tegas, "Ya, benar." Dan Abu Bakar senantiasa berkata, "Engkau benar, engkau benar. Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah pesuruh Allah." Maka orang ramai berkata, "Demi Allah, apa yang disifatkan tentang kota Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu semuanya benar." Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, "Adakah kamu tetap mempercayai percakapan yang mengatakan dia pergi hanya semalam ke kota Baitul Maqdis dan dia telah pulang sebelum waktu subuh?" Abu Bakar berkata dengan tegas kepada mereka, "Ya, sesungguhnya aku tetap mempercayai baginda tentang berita yang lebih jauh daripada itu lagi. Aku tetap akan membenarkan ucapan baginda sekalipun baginda membawa berita itu dari langit hanya di waktu pagi atau petang saja." Maka dengan sebab inilah digelarlah Abu Bakar dengan gelaran Siddiq, orang yang selalu membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Telah selesai kisah ini dengan pujian-pujian kepada Allah dan pertolongan dirinya. Semoga Allah mencucuri limpahan rahmat dan keselamatan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya serta para sahabatnya, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian. Wallahu a'lam. Memasuki acara yang kelima, yaitu pembacaan wasiat-wasiat Abah Guru Sekumpul dan pembacaan riwayat hidup Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki. Yang untuk ini akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Rifai. Kepada beliau waktu tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian daripada wasiat-wasiat al-alim al-alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala dinukil daripada kitab manakib Abah Guru Sekumpul yang bernama Bughyatul Muhibbin. Al-alimul alamah al-arif billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal dengan Abah Guru Sekumpul rahimahullahu ta'ala dilahirkan pada malam Rabu pada tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Masehi di Kampung Tunggul Irang Seberang Martapura, dan adalah setengah daripada wasiatnya radhiyallahu anhu, yaitu sebagaimana wasiatnya guru-guru Tarikat As-Samaniyah dan ulama-ulama kepada murid-muridnya. Aku wasiatkan kepadamu: 1. Menghormati ulama tasawuf dan ulama fikih dan ulama Al-Quran. 2. Lurus hati, tidak khianat. 3. Murah diri, suka menolong. 4. Murah tangan, suka memberi. 5. Manis muka. 6. Mengorbankan diri untuk kebaikan. 7. Menahan kejahatan. 8. Memaafkan kesalahan orang. 9. Jangan bermusuh-musuhan. 10. Jangan tamak kepada makhluk. 11. Berpegang hati pada qabul segala hajat kepada Allah, karena Allah tidak akan mensia-siakan orang-orang yang berpegang kepadanya. 12. Jangan mengharap selamat melainkan dengan bersifat benar. 13. Jangan mengharap sampai kepada Allah Ta'ala melainkan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 14. Jangan merasa bahwa engkau lebih mulia daripada orang lain, bahkan jangan engkau lihat dirimu bersifat wujud. 15. Semua orang yang menyakiti engkau dengan adu asah, adu domba dan iri dengki, engkau serahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setengah dari perkataannya radhiyallahu anhu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang akan nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang kepada bala dan musibah karena berakibat kepada kesedihan hati dan kufur. Dan setengah daripada perkataannya radhiyallahu anhu, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya serta amalnya itu harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebab akan membawa kamu ke dalam surga. Sedang apabila amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dolalah, maka akan membawa ke dalam neraka. Dan adalah setelah mengalami sakit beberapa waktu hingga dibawa ke Singapura, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akhirnya diwafatkan radhiyallahu anhu itu di rumahnya di Sekumpul pada sekitar jam 4.40 pada hari Rabu tanggal 5 Rajab tahun 1426 Hijriah dalam usia 65 tahun, dan dimakamkan di Komplek Turbatul Mahya Ar-Raudhah Sekumpul. Dan adalah radhiyallahu anhu itu meninggalkan ia akan 2 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali serta 3 orang istri. Semoga dengan berkat manakib dan wasiat-wasiat ini, kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang selalu cinta pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para aulia-aulia dan orang-orang soleh, karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na datihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pembacaan manakib atau biografi Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam MA diambil dari buku beliau, yaitu yang berjudul Alhamdulillah umurku genap 63 tahun. Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dilahirkan di Kampung Harus, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada tanggal 2 Zulhijjah tahun 1378 Hijriah bersamaan dengan tahun 1959 Masehi. Di masa kecil, bermula kehidupan saya di Kampung Harus atau juga Harusan, sebuah desa yang ada di pinggiran Sungai Tabalong. Dulunya Kampung Harus masuk Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Sekarang Kampung Harusan terus masuk dalam wilayah Amuntai Tengah. Saya anak yang ketiga dari 14 orang anak pasangan suami istri almarhum Haji Zamzam bin Haji Hasan dengan almarhum Hajah Kamsiah binti Abdurrahman. Terasa masih harum dan barokah sentuhan tangan ibu saya yang membelai saya di waktu kecil, dan seakan masih terdengar di telinga saya suara yang lembut mendendangkan saya dengan kalimat zikir la ilaha illallah. Begitu merdu dan sahdu di kalbu saya karena suaranya timbul dari hati nuraninya yang ikhlas dan cintanya yang murni. Setiap malam saya mendengar ia membaca sebelum tidur akan surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan ayatul kursi. Juga tidak ketinggalan dia membaca Ruqyah Jibril. Rasanya amalan itu diambil ijazahnya dari Tuan Imam Haji Abdul Somad atau dari Tuan Guru Haji Muhammad Aini. Dua orang ini adalah sesepuh yang ada di kampung kami. Saya juga masih ingat ketika ibu saya mengaji kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Balimbani dari Tuan Imam Haji Abdul Somad. Ibu saya lah pendidik saya yang pertama, dan dari dia saya warisi jiwa agama. Semoga Allah Ta'ala mencucuri kuburnya dengan hujan rahmat yang selebat-lebatnya. Bahkan segala amal baik yang telah saya lakukan dengan ikhlas hati, saya hadiahkan untuk dia dan juga untuk arwah ayah saya. Ayah saya almarhum Haji Zamzam bin Haji Hasan adalah salah seorang yang berwibawa di kampung kami. Beliau seorang pedagang yang gigih dan juga menjadi bendahara Masjid As-Sa'adah di kampung kami. Beliau taat beragama dan senantiasa menjaga sembahyang berjamaah di musola. Bahkan ketika beliau berpindah dari Amuntai ke Dondang, Muara Jawa, Tenggarong, Kalimantan Timur di tahun 70-an, beliau mendirikan sebuah musola dan mewakafkan tanahnya untuk bangunan musola atau langgar tersebut. Beliau mau menghidupkan sembahyang berjamaah di desa Dondang yang baru didiaminya. Beliau pendidik saya yang kedua, masih segar dalam ingatan saya sewaktu saya masih pelajar kelas 6 ibtidaiyah di Madrasah Sulamul Ulum Harus, dan ketika itu umur saya sekitar 12 tahun, dan pada waktu itu sedang dilaksanakan bazar amal, saprah amal untuk mengumpulkan dana pembangunan Masjid As-Sa'adah Harus. Dan saya jauh-jauh hari sebelum acara tersebut telah dilatih oleh guru saya, Guru Siti Rukamah, di rumah beliau dan di sekolah untuk berperan sebagai penceramah tambahan, yakni dai cilik pada malam bazar amal tersebut. Maka saya tampil pada malam itu dengan gaya seorang penceramah kecil, dai cilik yang mempersonakan khalayak. Sebaik saja saya turun dari panggung, terus saja ayahanda saya memberikan kepada saya jam tangan Rolex yang sedang dipakainya. Beliau merasa bangga dengan penampilan anaknya tadi. Begitu perasaan seorang ayah apabila melihat kesuksesan anaknya, tak dapat digambarkan bagaimana gembiranya dan kesukaan hatinya. Seorang penyair Arab ada berkata, ni'amul ilahi alal anami katsiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Sesungguhnya banyak karunia Tuhan untuk manusia, tapi tiada karunia sebanding dengan kesuksesan anak-anak.
di Darussalam Martapura. Haji Husni atau Pembekal Husni almarhum adalah di antara orang yang banyak berjasa dalam hidupku. Dari beliaulah saya tahu pondok pesantren Darussalam Martapura, dan beliaulah yang memberi semangat untuk saya pergi belajar ke pondok pesantren Darussalam. Pada mulanya di suatu hari di bulan Ramadan pada tahun 1393 Hijriah atau tahun 1973 Masehi, ketika itu beliau pulang berlibur di kampung halaman, maka saya berkesempatan berbicara dengan beliau di Langgar Qurratul Ain di kampung kami. Dan pada waktu itu saya masih belajar di Madrasah Sanawiyah Simpang 3. Beliau menyebutkan kepada saya kehebatan pondok pesantren Darussalam dan Sungai Martapura yang bersih airnya dan suasana pembelajaran yang bercirikan keberkahan di bangku sekolah Darussalam, dan juga bagaimana para santri-santri di waktu sore dan malam berbondong-bondong menuju rumah para guru untuk menimba ilmu tambahan selain dari yang dipelajari di dalam kelas. Beliau juga menyebutkan secara khusus kemuliaan dan kehebatan Majelis Taklim pimpinan Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul di Langgar Darul Aman Keraton. Akhirnya timbul di hati saya rasa terpanggil untuk menyantri ke pondok pesantren Darussalam. Saya masih ingat dikala saya pergi untuk pertama kalinya ke Martapura, ibu saya telah membuat beberapa persiapan yang sederhana untuk bekal saya, dan ayahanda saya pada waktu itu sedang dalam perjalanan berdagang ke Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Saya berangkat dengan ditemankan oleh Guru Busran, ayah daripada kakak Haji Husni, waktu itu belum haji lagi. Ingatlah saya pada waktu itu kami berangkat dari Amuntai di awal pagi, dan tepat azan zuhur kami sampai di Martapura, dan kami terus turun dari bis sebelum jembatan Ulin Martapura, dan kami terus menuju Kampung Melayu ke arah hilir Sungai Martapura karena Kanda Husni menyewa rumah pondokan di Kampung Melayu itu. Alangkah bahagianya jiwa ini karena sudah mulai menghirup udara Martapura yang bercirikan santri dan pengajian. Berdasarkan tes yang dilaksanakan, saya didaftarkan di kelas 5 Ibtidaiyah Putra tahun ajaran 1973, dan belajarnya di waktu sore dan tempatnya di paling ujung bangunan Darussalam di sebelah hilir. Dan yang paling menyenangkan hatiku, guru kelasnya adalah guruku yang mulia Kiai Haji Muhammad Sukri Unus, asal orang Amuntai, yang juga ada sedikit hubungan kekeluargaan dengan beliau. Bahkan kubur ayah beliau terletak di kampung kami di Desa Harus. Guruku yang banyak berjasa kepadaku di Darussalam. Ketika saya belajar di pondok pesantren Darussalam Martapura, alhamdulillah saya mendapat perhatian dan sekaligus bimbingan yang khusus dari guru mulia saya Kiai Haji Muhammad Sukri Unus. Selain dari beliau seorang yang berasal dari Amuntai, beliau juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan, dan dari 6 tahun ajaran saya berada di pondok pesantren Darussalam Martapura, 2 kali beliau menjadi guru kelas saya, yaitu sewaktu di kelas 5 Ibtidaiyah dan kelas 3 Sanawiyah. Waktu di kelas 5 Ibtidaiyah saya mendapat bimbingan khusus dari beliau, terutamanya dalam mempelajari Nahwu kitab Ajurumiyah, dan pada waktu di kelas 3 Sanawiyah saya mendapatkan bimbingan khusus dari beliau, terutamanya dalam mempelajari Nahwu kitab Alfiyah. Jadi saya bisa mengatakan saya mempelajari bahasa Arab, terutamanya dalam ilmu nahwunya, adalah dari jasa Syekh Kiai Haji Muhammad Sukri Unus. Guru-guru yang lain juga banyak berjasa, tapi yang terbanyak adalah andil daripada Tuan Kiai Haji Muhammad Sukri Unus. Ke Bangil, Jawa Timur, Ustadz Sa'arani Juhri adalah sahabat saya yang akrab. Kamarnya bersebelahan dengan kamar saya, dan saya sering berbincang dengan dia di bidang pendidikan dan sering berkasidah-kasidahan dengan beliau. Pada tahun 1978 beliau telah tamat di tingkatan mu'alimin Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan telah melanjutkan pelajarannya ke Pesantren Datuk Kelampayan Bangil pimpinan Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Dan di pertengahan tahun 1978 beliau pulang ke Kalsel dan menemui saya di Pondok Pesantren Darussalam Martapura, dan menyebutkan perkembangan pondok-pondok pesantren yang ada di Pulau Jawa, khususnya pula yang ada di Bangil, Jawa Timur. Kata beliau, Bangil itu cuman kecamatan, tapi di dalamnya ada 7 buah pesantren. Di antara 7 buah pesantren itu ialah Pesantren Datuk Kelampayan yang
diasuh oleh Kiai Haji Sarawani Abdan, dan di situ juga diantaranya ada pesantren Yayasan Pesantren Islam Yapi yang diasuh oleh Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Habsyi yang dikenali dengan kuat bahasa Arabnya dan banyak mengirim santrinya ke luar negeri seperti ke Madrasah Habib Said Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala di Makkah Al-Mukarramah. Dan juga santri beliau ada juga dikirim ke Lucknow, India untuk belajar kepada Sayyid Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, seorang pemikir dan ulama Islam yang ulung itu. Maka saya pun begitu tertarik dengan pesantren Yapi dan memutuskan untuk berangkat ke sana. Mudah-mudahan ada kesempatan untuk bisa melanjutkan ke luar negeri. Firasat yang tajam ketika pikiran saya yang agak sedikit kusut pada waktu itu timbul di benak saya untuk berkonsultasi dan meminta nasihat dari Kiai Haji Sarawani Abdan yang juga sebagai guru saya yang kedua di Bangil. Saya datang ke rumah beliau bersama dengan sahabat saya Haji Abdullah Anjir almarhum, dan saya terus menyampaikan maksud Habib Hussein yang mau mengirim saya belajar agama ke India. Bukan seperti pilihan saya yang mau untuk dikirim ke Mekah. Maka secara spontan Kiai Haji Sarawani Abdan Bangil terus memberikan respon kepada saya, ke India itu bagus banar nangai, yang artinya bagus sekali kalau beliau mau mengirim engkau belajar ke India. Saya terkejut dengan respon Kiai Haji Sarawani Abdan ini, dan apabila beliau membaca sekurang enaknya dan yang ada di dalam hati saya, lalu beliau menambahkan lagi dan beliau berkata, unda janangai di Makkah sekolah di sekolahan orang India, yang artinya saya di waktu Makkah belajar di sekolahan yang dibangun oleh orang India, yaitu di Madrasah Saulatiyah. Maka berangkatlah saya ke India dan saya di sana sekolah di Nadwatul Ulama Lucknow, India. Saya amat menghormati bangsa India yang telah banyak melahirkan ulama dan telah banyak pula mengarang kitab-kitab besar. Alhamdulillah saya bersyukur karena berpeluang belajar di Nadwatul Ulama India lebih kurang selama 6 tahun lamanya, sejak tahun 1980 sampai 1987. Mengerjakan haji pada tahun 1988. Di akhir tahun 1987 timbul inisiatif untuk mengerjakan haji, dan sebelumnya mau berkunjung ke India dahulu bersama dengan istri, bahkan berkunjung ke negeri Mesir dan tinggal di sana beberapa bulan. Dan pada bulan puasa akan melanjutkan perjalanan dari Mesir ke Mekah dan ke Madinah sampai selesai musim haji. Di Mekah, Abuya sempat berguru dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki rahimahullahu ta'ala, dan Abuya berguru dengan beliau selama 3 tahun lamanya dan mendapatkan ijazah amah dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kemudian Abuya juga sering datang kepada pengajian Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika beliau pergi ke Mekah, baik itu ketika beliau berhaji ataupun berumrah. Dan Abuya juga didapat gelaran Al-Maliki daripada Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu setelah beliau dites oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Malaysia. Dan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani beliau mengatakan kepada Abuya, anta malikiyun minal yaum, yang artinya engkau aku gelarkan dengan Al-Maliki dari hari ini, maksudnya engkau aku hitung termasuk dari bahagian keluargaku. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sejak saya tinggal di Malaysia April 1984, hampir setiap tahun saya pulang ke Banjarmasin menjenguk ayah dan ibu yang masih hidup, dan juga menjenguk sanak saudara. Kadang-kadang 2 kali setahun. Selain dari menjenguk keluarga, juga sambil melihat-lihat waktu yang sesuai untuk memulakan membangun pondok pesantren di tanah Banjar, atau sekurang-kurangnya di mana tempat di Pulau Borneo di Kalimantan ini. Sehinggalah sampai tahun 1999, maka telah timbul di hati saya untuk berkunjung ke kota Morateweh, Kalimantan Tengah, atas permintaan sepupu saya Haji Nur Hadi Imran yang telah tinggal puluhan tahun di sana. Sebenarnya kota Morateweh sudah lama ada di hati saya sejak almarhum ayahanda dulu. Beliau sering pergi berdagang ke sana di tahun 70-an. Maka saya berangkat ke Morateweh bersama dengan sahabat saya sewaktu mondok di Darussalam Martapura, karena
kami juga berhasrat untuk mengunjungi sahabat lama kami, Ustadz Mahyuni Maidin yang tinggal di Kampung Sabuh, Muara Teweh. Dalam perjalanan ke Muara Teweh kami menaiki taksi menuju dari arah Amuntai Utara terus ke Kalua sampai Pasar Panas, Tamiang Layang, Ampah, Kandui, dan akhirnya sampai ke kota Muara Teweh. Perjalanan yang memerlukan waktu 6 jam dari kota Amuntai. Hanya Allah Ta'ala yang menjadi saksi dalam perjalanan kami ke Muara Teweh. Bila kami sudah melalui Pasar Kalua dan belok ke kiri, tidak lama kami akan melalui tempat yang bernama Pasar Panas, kawasan yang pertama kami masuki pada wilayah Kalimantan Tengah. Dari situlah hati ini merasa hebat dan menangis. Kenapa tidak? Hanya dalam hitungan sekitar 50 km dari kampung asal saya, Amuntai, kami sudah menemui suasana kampung yang tak pernah saya bayangkan. Kiri kanan banyak binatang babi yang berkeliaran. Begitu juga tanda-tanda salib banyak di sepanjang jalan. Ini bukanlah sesuatu yang salah di segi kita bernegara, tapi yang saya sebutkan itu adalah perasaan yang ada di dalam hati saya. Perlunya kita kepada pengokohan akidah dan syariat Islam. Apabila kami sampai di Muara Teweh, kami disambut oleh Bapak Haji Nur Hadi dengan hati yang sangat senang, dan mulailah kami mencari lokasi yang bersesuaian untuk dijadikan pondok pesantren. Sekali datang, bukanlah urusan itu semuanya terselesaikan. Sekurangnya kami beberapa kali pulang pergi ke Muara Teweh. Beberapa kali saya dari Amuntai ke Muara Teweh, akhirnya dapatlah keputusan untuk membeli tanah di kawasan Jalan Muara Teweh ke Kandui di kilometer 4 di Simpang Nongo yang bakal dijadikan sebagai pesantren. Setelah sosialisasi dengan masyarakat, para tokoh dan jajaran pemerintah, maka diadakanlah acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh pada tanggal 20 Mei 2001 yang bernaung di bawah Yayasan Islam Nurul Hidayah Yasin yang baru didirikan. Sangatlah besar nilai bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Barito Utara apabila Bapak Bupati almarhum Haji Badruddin meminjamkan bulldozer dan ekskavator selama 1 bulan lamanya untuk pematangan lahan dan pembuatan jalan dan membantu urusan perizinan sehingga alhamdulillah acara peresmian Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh dapat dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2001 bersama dengan 11 Syawal 1422 Hijriah dengan membuka sekolah tinggi Tapakuh Fiddin dengan 17 orang murid dan 3 orang guru. Sebutir mutiara di tengah hutan Kalimantan. Maka pada tanggal 27 Februari 2001 kami di Muara Teweh dengan beberapa orang kawan-kawan Pak Haji Nur Hadi almarhum, Dr. Andes Ahmad Khairil Ashab almarhum, dan lain-lainnya memulakan kerja dengan mendirikan yayasan yang diberi nama dengan Yayasan Islam Nurul Hidayah Yasin. Dengan personalianya saya sebagai ketua, Dr. Andes Ahmad Khairil Ashab sebagai sekretaris, dan Haji Nur Hadi sebagai bendahara. Dan dibeli satu lokasi seluas 10 hektar di kilometer 4 Simpang Nongo, Kelurahan Jingah yang terletak 2,5 km dari jembatan Kiai Haji Hasan Basri yang melintangi Sungai Barito. Lokasi itu dianggap sesuai sekali untuk dibangunkan pondok pesantren dan pusat kegiatan dakwah. Alhamdulillah pada tanggal 20 Mei 2001 acara peletakan batu pertama telah dilaksanakan. Dalam acara tersebut berjalan secara khidmat dan penuh harapan semoga-moga sebuah pesantren tadi menjadi benteng kekuatan umat Islam di Muara Teweh. Di antara ulama dan tamu yang datang hadir pada ketika itu ialah Bapak Bupati Kabupaten Barito Utara, Bapak Kapolres Barito Utara, Bambak Dandim Kabupaten Barito Utara, Bapak Kepala Pengadilan Agama, Kepala Pengadilan Negeri, Bapak Kakan Depak, dan yang lain-lain lagi. Dan marhalah yang dibuka pertama kalinya di Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh ialah Sekolah Tinggi Tapakuh Fiddin STTF selama 2 tahun dengan tujuan pembentukan guru-guru pendidik sebelum dibuka marhalah Idadiyah dan Sanawiyah. Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh bertambah segar dengan kepulangan Ustadz Haji Rusmadi Darsani LC dari belajar di Syria dan kepulangan Ustadz Haji Marbawi Zamzam LC dari belajar di Syria dan Mesir. Mereka berdua sangat banyak memberi pencerahan dan pengisian kepada mahasantri STTF Yasin dan juga kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara, Muara Teweh dan sekitarnya. Abuya berdakwah ke pedalaman Kalimantan, Tanah Siang, Puruk Cahu, Muara Untu, Kembamban, Lampeong, Benangin, dan Lahai. Pada tahun 2002, alhamdulillah kami warga Pondok Pesantren Yasin Muara Teweh mengadakan safari dakwah ke daerah-daerah Pahuluan,
pedalaman Kalimantan. Dakwah bergerak menelusuri Sungai Barito dari Muara Teweh hinggalah sampai ke Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya dan daerah sekitarnya. Beberapa kali kami mudik menelusuri Sungai Barito dengan menggunakan kalutuk atau ces sampan yang bermesin, dan jalan darat pada ketika itu masih belum ada atau belum sesuai untuk dijalani. Kami singgah di beberapa perkampungan orang Islam yang ada di pinggiran Sungai Barito, sehingga akhirnya sampailah kami ke perkampungan yang agak terpencil, yaitu Kampung Muara Untu. Dikatakan orang bahwa kalutuk setelah Muara Untu ini tidak dapat berjalan dengan mudah karena banyak riam atau batu besar yang ada di tengah sungai. Kalau dilanggar oleh kalutuk bisa menyebabkan kalutuk pecah dan penumpangnya akan hanyut dalam sungai yang airnya walaupun agak surut tapi sangatlah deras. Maka kami yang sudah sampai ke Muara Untu itu pun seakan-akan berkata juga, ya Allah, seandainya kami masih bisa menjalankan kalutuk kami ini dengan aman ke hulu Sungai Barito ini, maka pasti kami akan layari. Sampai disinilah kemampuan kami. Ya Allah, maafkan kami dan berilah kekuatan kepada kami. Dan Abuya juga sempat sampai kepada Desa Benau, Lampeong dan juga yang lain-lainnya lagi. Di sini Abuya menceritakan bahwasanya perjalanan yang sangat luar biasa, melewati sungai dan yang lain-lain, jalan yang luar biasa. Tapi kata beliau, alhamdulillah dalam perjalanan pulang kami sempat singgah di Benangin. Alhamdulillah kami mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, sehingga perjalanan kami pulang pergi dapat ditempuh dalam keadaan selamat walaupun penuh dengan tantangan. Karya-karya tulis Abuya, alhamdulillah ada beberapa buku yang dikaruniakan oleh Allah Ta'ala kepada Abuya yang dapat menyusunnya dan menterjemahkannya dan mentahkiknya. Di sini disebutkan ada 26 daripada kitab Abuya. Di antaranya itu yaitu 40 hadis peristiwa akhir zaman, 40 hadis penawar hati, sejarah perkembangan Islam di India, Al-Anwarul Bahiyah, terjemah Al-Anwarul Bahiyah yang baru dibaca oleh Ustaz Abdurrahman tadi, dan juga yang lain-lain lagi. Kembali ke pangkuan ilahi, kerja dakwah Abuya terus bersambung, tidak pernah berhenti walaupun sebentar. Pengajian akbar kitab Sama'il Rasulullah dan peresmian rumah sirah Nabawiyah seminggu sebelum kewafatan beliau menjadi penutup kerja dakwahnya. Maka pada hari Sabtu selepas waktu subuh jam 6.45, Ilahi wa inna ilahi rajiun, beliau menghembuskan napas yang terakhir di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, Komplek Citra Geraha, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yaitu pada tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1443 Hijriah, bertepatan tanggal 30 Oktober 2021 Masehi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Abuya mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala Abuya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah Abuya diridhoi dan beliau bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh beliau, yaitu guru-guru beliau, para wali-wali Allah, dan juga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan daripada abah guru sekumpul, keberkahan daripada Abuya Kiai Haji Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahumullahu ta'ala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya itu tahlil, dilanjutkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس
الله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 لا إله الإيمان بها يصل الأوان لا أيها الإنسان لا إله إلا الله 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 لا قضاء الأغبار لا إله إلا الله 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 يا حسنك الحسين يا درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, ya ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, ya munabis mika ya azim antal qadim qadim fil azal antal latif latif lam tazal antal qadim qadim fil azal antal latif latif lam tazal النازل ما قد نزل من فضيح فاقتب الشديد حي قدير قدير وجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله مجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله قديم وجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله غني مجيد لا إله إلا الله عدل إله إله واحد
Amin. La ilaha illallah. 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 Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi daiman, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ridallah al-Fatiha. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tuthibana ala qira'atina hadhihi wa ghayriha thawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa an tataqabbalaha minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'alillahumma thawaba ma qara'nahu wa kabbarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin nabiyil akram sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salamuhu alaihim ajma'in wa ala ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa walidina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususan ya Allah li ruhi syekhina wa murabbi ruhina al-alim al-allamah al-arif billah Abi Muhammad Amin Badari Sakumpul wa syekhina wa qudwatina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam wa usulihi wa furu'ihi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum
حفرة من حفر النار اللهم إن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Acara demi acara telah kita lewati bersama-sama. Kini tibalah saatnya kita masuk acara yang terakhir, yaitu istirahat sekaligus penutup. Sebelum kami menutup acara kita pada malam hari ini, kami sebagai pembawa acara memohon ampun dan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian apabila selama membawa acara ini kami ada tersalah kata, terkhilaf bahasa. Mohon ampun dan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan kalimat alhamdulillah. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.